Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Ria Guspita Damayanti, NIM 18011016, semester 5 reguler pagi manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PKL magang saya di Toko Dupa Borobudur Lovina Singaraja. Baik, pertama saya akan menjelaskan tentang sejarah UMKM Toko Dupa Borobudur Ibu Putu Karmila Desa Lovina Singaraja. Usaha ini berdiri sejak tahun 2001 dan sampai sekarang sudah menginjak 19 tahun di dunia bisnis produksi dupa. Pemilik usaha ini bernama Ibu Putu Karmila, berusia 45 tahun. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang permasalahan mitra aspek sumber daya manusia. Dalam usaha dupa Borobudur ini, perekrutan seorang tenaga kerja dilakukan untuk menunjang pencapaian tujuan perusahaan tersebut. Rekrutmen dalam usaha ini yaitu suatu proses untuk mencari karyawan atau tenaga kerja baru untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia. Selanjutnya, permasalahan mitra aspek produksi dan pemasaran. Pengusaha dupa Borobudur ini membutuhkan alat dan bahan yang lebih banyak lagi untuk proses produksi dupa Borobudur. Pengusaha dupa Borobudur ini belum memasarkan secara maksimal. Pengusaha dupa Borobudur ini hanya menjualnya ke pasar dan toko saja, dan dengan adanya pandemi COVID-19 seperti sekarang ini mengakibatkan penurunan omset penjualan per 3 harinya. Selanjutnya, permasalahan mitra aspek keuangan. Dalam kesehariannya, yang menghitung segala macam bentuk keuangan adalah Ibu Komang Eni. Ibu Komang Eni hanya membuat laporan pembukuan masih dengan cara yang manual dan membuat pembukuan menjadi kurang rapi dan tertata sehingga memerlukan ketelitian dalam pembuatan pembukuan. Proses pembukuan yang lebih rapi dan tertata dengan baik yang tidak memerlukan waktu yang lama. Selanjutnya, solusi permasalahan aspek sumber daya manusia. Pelayanan yang diberikan yaitu pelayanan antar dagang, maksudnya bagi pelanggan tetap selain pelanggan toko dan pasar yang ingin membeli dupa Borobudur tidak perlu datang ke tempat usaha dupa yang bertempat di Desa Lovina Singaraja. Mereka cukup menelpon dan akan diantarkan. Solusi permasalahan aspek produksi, pemasaran, dan keuangan. Pertama, peningkatan kapasitas produksi dengan proses kelancaran pengiriman bahan baku dari Pulau Jawa atau mungkin dengan menambah supplier lain supaya produksi dupa tetap berjalan lancar. Yang kedua, memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp sebagai media pemasaran yang memudahkan mitra untuk memasarkan produknya tanpa dibatasi dengan jarak dan waktu. Yang ketiga, menjalankan program pelatihan pembukuan menggunakan aplikasi yang dapat diakses menggunakan media gadget atau handphone. Yang keempat, dengan mengajarkan pelatihan internet marketing. Yang selanjutnya yaitu target capaian. Aspek kegiatannya yang pertama, pelatihan entrepreneurship, yang kedua pelatihan internet marketing, yang ketiga pengembangan koneksi dan relasi untuk meningkatkan pasokan bahan baku produksi, yang keempat pelatihan akuntansi dan manajemen keuangan. Yang selanjutnya tahap pelaksanaan. 1. Identifikasi kebutuhan dalam kegiatan ini. Hal yang pertama dilakukan yaitu dengan meminta izin kepada pemilik UMKM. Yang kedua, perancang. Yang ketiga, pembuatan. Yang keempat, pendampingan operasional. Yang kelima, implementasi pada UMKM. Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan.
Yang pertama, tahap persiapan. Pada tahapan ini, tim pengusul telah berkoordinasi dengan mitra dan pihak pemilik toko untuk menentukan tanggal pelaksanaan kegiatan, yaitu pelatihan dan pendampingan yang sudah diprogramkan. Pada tahap ini diawali dengan rapat dengan tim pelaksana pengabdian masyarakat. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Pada tahap ini, tim pengusul mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan termasuk pengadaan barang yang akan ditawarkan. Perlengkapan yang dipersiapkan diantaranya metanol, velsatif, galaksi, dan bibit untuk campuran minyaknya, dan lain-lain. Selanjutnya, hasil yang dicapai. Yang pertama, aspek kegiatannya, pelatihan entrepreneurship, capaiannya, adanya peningkatan dalam hal keterampilan atau kreativitas mitra dalam hal inovasi pengembangan produk yang berkualitas serta peningkatan pelayanan pada pelanggan. Yang kedua, pelatihan internet marketing, capaiannya meningkatkan omset penjualan produk dupa dengan memanfaatkan media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Yang ketiga, pengembangan koneksi dan realisasi untuk meningkatkan pasokan bahan baku produksi. Capaiannya, kelancaran proses produksi akibat pasokan bahan baku terpenuhi dan daring tepat waktu sehingga produk dapat diproduksi lebih banyak lagi. Yang keempat, pelatihan akuntansi dan manajemen keuangan. Capaiannya telah menggunakan aplikasi pembukuan secara online, yaitu aplikasi mesin kasir, sehingga pembukuan lebih tertata dengan rapi serta tersistematika. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Penulis melakukan praktik kerja lapangan di salah satu usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang bernama Toko Dupa Borobudur. Selama kegiatan praktik kerja lapangan ini, adapun masalah yang ditemukan yaitu kurangnya pasokan bahan baku karena pemasok mengalami kendala saat pengiriman. Yang kedua, kurang rapi dan tertatanya laporan keuangan toko sehingga diperlukan pelatihan khusus untuk membuat laporan keuangan yang rapi dan dapat mengefisienkan waktu. Masalah lainnya yaitu kurangnya pemasaran produk sehingga omset penjualan penurunan dan pelayanan toko yang harus lebih ditingkatkan kembali. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.